Baik, Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa Bapak Ibu kita sudah memasuki akhir bulan Oktober, ya, hampir mengakhiri tahun ini. Waktu begitu cepat, Bapak Ibu, kita harus semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, pesan firman Tuhan yang singkat, karena hari ini ada nanti ada Pak Edi, kemudian ada sosialisasi dari Ibu Lady, jadi saya hanya sebentar singkat ya. Sebab itu mohon perhatiannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan baca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu sudah ketemu ya? Saya bacakan. Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah pernah kita dengarkan pada saat minggu kedua tentang perikop ini, tapi saya pengen menyampaikan dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada minggu kedua saya sampaikan ini, tapi tinjauannya adalah dari pelayanan misi, yaitu pekabaran Injil atau penuaian jiwa. Tapi malam hari ini saya ingin menyampaikan dari sudut yang berbeda, yaitu karena setelah saya renung-renungkan, Bapak Ibu, perikop ini 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ternyata ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Kenapa saya katakan pelajaran yang luar biasa? Karena ternyata di sini ada sebuah manajemen pelayanan yang sangat rapi dan terstruktur dan sistematis. Ya. Sekali lagi, manajemen pelayanan yang terstruktur, rapi, dan sistematis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh PowerPoint-nya dilanjutkan? Jadi saya beli judul syarat-syarat penata layan ya. Syarat-syarat penata layan, saya beri judul itu. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu belajar asosiasi ini. Apa yang dipikiran Bapak Ibu? Apa yang dipikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu boleh sampaikan dengan suara yang lantang. Saya lihat
Ibu Rebeka ya di pojok sana ya. Mata saya agak kabur sih. Iya, Ibu Rebeka ya. Bukan. Mata saya agak kabur. Ada Ibu Rebeka sini. Oh ini ya. Maaf, Ibu Rebeka ini yang ini pertanyaan pertama ini Ibu Rebeka, asosiasi Bu Rebeka. Coba suara yang lantang Bu Rebeka. Kalau lihat gambar ini Bu Rebeka, di pikiran Bu Rebeka apa? Kopi ya. Di pikiran Bu Rebeka kopi, langsung nyangkut Bu Rebeka. Saya tunjukkan gambar Starbucks, langsung asosiasi di pikiran Bu Rebeka itu kopi. Ya. Langsung di pikirannya kopi. Ya. Kalau Bu Eni sekarang atau yang lainnya. Bu Eni, kalau saya gambar ini apa? Jam tangan. Wah, langsung bisa menebak ini ya. Asosiasinya Rolex, berarti jam tangan. Waduh. Berarti sangat cepat ini. Ayo katakan dengan kompak dan serentak. Kalau saya tunjukkan gambar ini. Waduh, pinter 100 ya. Ini paling cepat Bapak Ibu, pasti paling cepat. Kalau saya tunjukkan gambar ini. Wow, paling cepat ya, uang ya. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Pak Jerry jangan jawab ya, Pak Jerry karena waktu kejawab Pak Jerry ikut ini udah saya sampaikan ya. Ya. Kalau saya tunjukkan gambar ini, di pikiran Bapak Ibu apa? Loh, pelayanan, ibadah. Apa lagi? Ini siapa? Kak Denis mana Kak Denis? Iya Kak Denis. Mohon maaf mata saya mesti ya. Apa asosiasinya apa Kak Denis? Kalau lihat gambar ini, tadi cepet tadi, kopi, Starbucks kopi, Toyota mobil, Rolex jam tangan, bank uang. Lalu saya tunjukkan gambar ini Pak Denis. Keluarga, oke. Ya, ada yang bilang keluarga, ada yang bilang pelayanan, ada lagi yang lain. Apa? Tobat. Oh, bertobat, ya. Ya, ternyata asosiasinya yang tadi satu loh asosiasinya. Kalau ini asosiasinya bermacam-macam. Saya mau malam hari ini kita punya satu asosiasi ketika Bapak Ibu melihat gereja. Apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melihat gereja, seharusnya di pikiran Bapak Ibu adalah apa? Murid. Katakan sekali lagi. Ketika saya melihat gereja, asosiasi di kepala saya seharusnya apa? Murid. Bapak Ibu, saya mau malam hari ini ketika kita melihat gereja, ketika pikiran kita ini mikir gereja, asosiasi kita harusnya adalah murid. Kenapa murid Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Bapak Ibu. Amin. Jadi asosiasinya ketika kita melihat gereja, bukan asosiasi kita kepada uang, bukan kepada pelayanan saja, bukan kepada keluarga saja. Memang di sana ada semuanya. Tapi asosiasi dan esensi utamanya ketika kita melihat gereja, seharusnya di pikiran kita adalah apa? Murid. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau saudara dikatakan gereja, mestinya saudara punya asosiasi murid. Kenapa? Karena ini relevan dengan apa yang Tuhan katakan. Bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Ibu. Dan sama dengan apa yang kita baca malam hari ini, Bapak Ibu. Yang kita baca malam hari ini, pada waktu itu, Bapak Ibu. Pada waktu kapan, Bapak Ibu? Ya waktu itu Pak David. Ya.
Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, ketika terjadi perkembangan jemaat yang luar biasa, setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem dari 70 ya, kemudian menjadi 120 ya, 120 menjadi 3.000. Lalu menjadi banyak lagi dan semakin banyak. Ketika itu jumlah apa? Jumlah apa Bapak Ibu? Jumlah murid, bukan jumlah penonton. Bukan jumlah komentator, tapi jumlah apa? Murid. Jadi pertambahan gereja itu seharusnya bukan sekedar pertambahan jemaat. Bukan sekedar pertambahan anggota saja, tetapi esensinya, hakikatnya, pertambahan anggota gereja itu adalah pertambahan murid. Amin. Pertambahan murid Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Bukan sekedar penonton saja di gereja lalu saudara kita hanya penonton. Bukan komentator atau wah itu pemimpin pujian bagus, kurang begini itu pemain. Bukan itu. Tapi kita semua jadi murid Bapak Ibu. Ya. Jumlah murid semakin banyak. Ini yang saya bilang tadi, ada manajemen pelayanan di sini. Ketika jumlah orang bertambah banyak, akan bertambah masalah. Benar enggak Bapak Ibu? Saya di rumah itu hanya 3 orang. Saya, Devina, dan mamahnya. Ya, ada masalah enggak? Ada, pasti ada lah. Tapi dikit. Seandainya ada keponakan saya gabung, ada masalah enggak? Tambah mertua, tambah Ipa dan seterusnya. Kira-kira tambah masalah enggak? Akan ada masalah baru yang muncul. Sama dengan jemaat mula-mula. Pada waktu jumlahnya baru 80 dari 120, mungkin belum ada masalah. Tapi ketika jumlahnya semakin banyak, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut, Bapak Ibu. Di antara orang Yahudi, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ya. Jadi mulailah timbul gap, timbul kelompok-kelompok di jemaat ini. Pada waktu pertama kali itu ada kelompok-kelompok, ternyata ada gap bersungut-sungut. Ada yang satunya kelompok ini, ada satunya kelompok ini. Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya 12 rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan memperoleh hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu. Kalau bukan hikmat dari Tuhan gak mungkin bisa memecahkan persoalan yang sangat rumit. Karena yang dihadapi 3.000 orang laki-laki, belum perempuannya. Jadi saya bayangkan bisa mungkin 6.000, mungkin lebih. Jumlah jemaat kita berapa? Dan saya bisa bayangkan Bapak Ibu, masalah itu akan semakin banyak. Tapi rasul pada waktu itu ke-12 murid, ada hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai bersungut-sungut. Gara-gara pembagian. Jadi ya, memang kadang-kadang masalah pembagian, membagi itu bisa timbul masalah. Tapi kalau tambah-tambah, itu enggak nimbulin masalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini apa yang diambil tindakan? Jadi enggak dibiarkan. Ada kelompok-kelompok, ada persungutan, tidak dibiarkan oleh rasul-rasul itu. Lalu rasul-rasul itu mengambil, Bapak Ibu, kemudian berikutnya Bapak Ibu kita baca berikutnya.
Berhubung dengan itu, siapa? Ke-12 rasul. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, pada waktu itu ada 12 rasul yang memimpin jemaat pada waktu itu. Yang kurang lebih ada 5.000 lebih, ya 6.000 mungkin. Yang pada waktu Petrus berkhotbah saja, yang bertobat itu 3.000. Pada waktu dia berkhotbah, jadi saya bisa bayangkan lebih dari 5.000. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu strukturnya di situ ada 12 rasul, kemungkinan Petrus yang menjadi koordinatornya. Petrus yang sering muncul di dalam tulisan Lukas ini. Jadi ini yang menulis adalah Lukas. Lukas itu adalah salah satu ke-70 murid Yesus ya. Jadi ada ring keduanya Tuhan Yesus yang menuliskan dengan rinci dari kelahiran sampai kematian, bahkan Tuhan Yesus sampai naik ke surga. Bapak Ibu, Lukas menuliskan begini, apa yang dikatakan rasul ke-12 rasul ini ya. Jadi ke-12 rasul enggak membiarkan tadi, sungut-sungut itu enggak dibiarkan. Udah biarin aja, nanti toh selesai sendiri. Bisa selesai enggak Bapak Ibu? Enggak selesai. Bisa berkembang. Nah gereja kita juga Bapak Ibu, kita punya divisi apa? Yuk kita juga segera selesaikan. Divisi apa Bapak Ibu? Saya punya marturia, dipercaya marturia. Saya dipercaya komsel. Kalau di dalam divisi kita ada hal yang timbul seperti ini, segera selesaikan. Seperti apa yang Paulus lakukan. Amin Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Iya. Segera selesaikan Bapak Ibu. Iya. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan manajemen pelayanan yang luar biasa. Saya pernah baca bukunya manajemen pelayanan dari Perkantas, penulisnya Agus Lae. Itu sangat bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini pemecahan masalah yang dibuat oleh para rasul. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ternyata Bapak Ibu, Paulus diberi hikmat Tuhan itu bukan menyelesaikan persoalan yang tadi, yang sungut-sungut dua kubu tadi atau berapa kubu tadi ya. Tapi dia diberi hikmat Tuhan untuk memilih lagi, merekrut lagi 7 orang untuk melayani meja. Karena merasa bahwa 12 rasul itu sudah keteteran untuk melayani semua janda-janda yang ada di sana. Ada pada waktu itu. Sehingga pelayanan firman menjadi terbengkalai. Pelayanan firman menjadi tidak terurus. Dan jemaat pada waktu itu ada kemungkinan mungkin tidak mendapatkan makanan rohani secara proporsional. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga terjadilah kusak-kusuk pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, ternyata penyelesaian masalahnya malah direkrut 7 orang Bapak Ibu. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita menjumpai masalah, ternyata masalah yang muncul itu bukan masalah sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya terdapat di baliknya. Ini juga begitu. Yang terjadi bersungut-sungut kan masalahnya. Ternyata ada di balik itu yang menyebabkan persungutan itu. Kenapa? Karena tidak terlayani dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah pelajaran yang saya petik dari sini. Ini sangat bagus Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ini saya sangat tertegun, sangat diberkati sekali oleh apa yang dibuat oleh para rasul ini, ke-12 rasul ini. Ke-12 rasul itu ambil keputusan yang sangat strategis. Dan supaya kami sendiri dapat apa? Dapat apa Bapak Ibu? Memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Bapak ini sangat bagus banget ya.
Kalau terjadi pembagian tugas yang rapi dan strukturnya rapi dan sistematis, itu akan bagus Bapak Ibu. Siapa yang harus menyiapkan firman Tuhan dan berdoa dan memberi makanan rohani yang sehat, itu akan terpenuhi dengan baik Bapak Ibu. Ya, sebenarnya mohon maaf ya, kami ini sebenarnya harus sudah mulai dikurangi secara teknis ya. Secara teknis harusnya sudah mulai dikurangi. Kami senang banyak yang sudah mulai terlibat dan sudah mulai tumbuh. Sudah mulai banyak yang terlibat, orang anak-anak muda, ya, dewasa muda, banyak yang terlibat. Saya senang. Dan seharusnya kami ini harusnya sudah secara teknis sudah dikurangi dan lebih banyak pada apa? Memusatkan pikiran dalam apa? Doa dan menyiapkan firman Tuhan yang rapi supaya menjadi bernas dan ketika dimakan oleh kita semua itu sangat mengenyangkan begitu ya. Saya kemarin waktu pertemuan di ruang bawah saya agak ditegur, tapi tegurannya bagus. Nanti begini saya ikut. Iya Pak, nanti begini. Pak David diam dulu aja. Udah teknis nggak usah diurusi, kami aja. Ya. Kami aja. Kami nggak tersinggung, tapi saya bangga. Oh, berarti ini kasih kesempatan kepada saya. Nah, itu bagus Bapak Ibu. Bagus. Sebenarnya Bapak Ibu mulai seperti ini bagus Bapak Ibu. Ini manajemen pelayanan yang bagus Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu, saya sangat senang. Nanti bagaimana Bapak Ibu bisa terlibat, bagaimana bisa bertumbuh supaya bisa melayani, nanti ada ya. Nanti sedikit lagi ya. Lalu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasal ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Ya, yang terkenal apa? Oke. Dan yang apa? Yang penuh roh. Dan yang apa? Ya, penuh hikmat. Supaya kami dapat mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu, kriterianya dulu dibuat, baru dipilih orangnya. Jangan dipilih orangnya, baru kemudian dipaksakan kriterianya. Ini manajemen pelayanan yang sangat rapi nih, kalau menurut saya. Dibuat dulu kriterianya. Pilih, ayo pilih. Dari antara siapa? Murid. Yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus, yang penuh hikmat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya ketika saudara melibatkan rekan-rekan sepelayanan juga, kita minta hikmat juga untuk menetapkan kriteria. Mungkin saya belum sempurna benar membuat manajemen pelayanan, tapi kita semua sama-sama belajar. Makanya ketika saya ditunjuk oleh Pak Hengki sebagai marturia, Pak Hengki menetapkan juga kriteria-kriterianya. Pak David pilih teman yang begini, ya. Baru saya pilih juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ternyata kriterianya yang pertama tadi adalah apa? Terkenal baik Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang terkenal baik? Angkat tangan. Enggak ada di antara kita yang terkenal baik, ya. Bapak Ibu, semua baik karena Tuhan, ya. Semua baik karena Tuhan. Yang terkenal baik, ya. Reputasinya baik. Kalau di bahasa aslinya itu mirip dengan marturia, jadi orang yang jujur, ya. Kemudian kriteria yang berikutnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu berikutnya penuh dengan hikmat. Itu kriteria yang ditetapkan oleh siapa? Para rasul tadi. Ada sebenarnya kriteria yang terakhir.
yang Bapak Ibu coba temukan di dalam bacaan pasal yang ke-6 tadi. Pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Coba temukan kriteria yang satu lagi. Nanti Pak Denis kasih hadiah yang bisa jawab. Satu kriteria lagi. Bapak Ibu, apa kriterianya? Oke. Di sini ada nih. Bapak Ibu. Ketemu enggak? Ketemu Bapak Ibu. Pilihlah 7 orang di antaramu. Di antaramu itu siapa? Bapak Ibu? 100. Kasih hadiah Pak Denis. Tadi. Iya. Hadiahnya terima kasih ya. Jadi kriterianya adalah murid. Ya, Bu Ibu Hermi ya. Ibu Hermi menemukannya di sini nih. 7 pilihlah 7 orang di antaramu. Di antaramu siapa? Di antara yang ada, karena yang dipanggil tadi Bapak Ibu, yang dipanggil tadi siapa? Berhubung dengan itu Bapak Ibu, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil apa? Semua murid. Berarti kriteria yang terakhir adalah murid, dan ini adalah kriteria yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi kriteria pelayan Tuhan, seorang yang menjadi penata layan, stewardship yang baik Bapak Ibu, itu harusnya adalah seorang murid. Amin Bapak Ibu, katakan seorang murid. Jadi kriteria penata layan itu seorang murid. Dan kita semua adalah murid yang sudah dimuridkan. Amin Bapak Ibu. Kita dimuridkan, sudah dimuridkan. Ya Bapak Ibu. Aspek yang menjadi pemuritan kita itu ada 3H. Ya. 3H, yaitu head, kepala, lalu apa lagi? Bapak Ibu, hand, heart, ya, lalu hati, 3H. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, itu harusnya pengetahuan kita juga cukup. Pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan tentang pelayanan, pengetahuan tentang bagaimana mengkonseling orang, tentang bagaimana memberikan tumpang tangan, mendoakan orang sakit, itu makin kita harus bisa. Kita semua pelayan Tuhan harus bisa. Sehingga nanti kalau ada yang sakit, tidak lagi panggil-panggil Pak David, panggil Pak Freddy, panggil Pak Edi, tapi saudara semua bisa. Ya, terampil, bisa tahu, bisa punya sikap hati yang baik. Bapak Ibu. Ini contoh seorang murid yang 3 aspek yang harus dikembangkan dalam hidup kita. Dan mungkin pada waktu itu Pak Edi dengerin ini ya, yang diajarkan, masih ingat? Pak Wiryo Hadi, waktu MD ya. Nah ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi 3H ini, aspek yang harus kita kembangkan. Bapak Ibu, pola pemuritan masa kini, ya. Di gereja kita ada nggak sih Bapak Ibu pemuritan? Ada Bapak Ibu. Apa saja pemuritan di gereja kita? Boleh, komsel, apa lagi? Apa? WBI, ya. DMBI. Hadiahnya banyak ini Bu Hermi. Borong. Iya. Oke. Jadi ya, oke sebentar. Saya ke sini aja dulu.
Jadi pola pemuritan kita itu ada tadi, kata Bu Erni, ibadah. Di dalam ibadah itu memang ada pemuritan Bapak Ibu. Ibadah WBI, ibadah doa pagi, ibadah DMBI, ibadah raya, ibadah pengurapan, semua ada pemuritan. Kenapa ada pemuritan? Karena ada pengajaran, ada impartasi di situ. Amin Bapak Ibu. Makanya saudara jangan tinggalkan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Karena hari-hari ini adalah menjelang hari kedatangan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu ketika doa pagi ternyata siapa yang doa pagi itu semakin bertumbuh. Saya kaget Ibu Ikhwan ya. Hari Sabtu lalu melayani pujian sangat luar biasa di doa pagi. Ya, doa pagi. Saya mau katakan apa? Ternyata itu pemuritan jadi bisa bertumbuh karena kehadirannya di dalam doa pagi, kehadirannya di komsel. Jadi pemuritan itu ibadah raya. Lalu kelas pemuritan kita juga lakukan juga di apa? Pada waktu SPY. Ya. Lalu komsel. Lalu apa lagi? Bahan renungan yang disusun oleh Pak Daniel, ya. Ini semua pemuritan sebenarnya. Pemuritan, termasuk kelompok-kelompok pelayanan Bapak Ibu, itu pemuritan juga. Ketika Bapak Ibu punya kelompok marturia, punya kelompok DMBI, kelompok ibadah dan seterusnya, itu pemuritan juga. Makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan itu. Dan ini merupakan salah satu syarat penata layan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau penata layan tidak pernah ibadah raya atau jarang-jarang ibadah raya, hanya kalau dijadwal saja datang di dalam ibadah raya, berarti tanda tanya besar Bapak Ibu. Seharusnya penata layan itu syaratnya datang ibadah raya. Ya. Toh kalau ada pelayanan di luar, itu kan enggak terus-menerus Bapak Ibu. Ya. Lalu juga datang komsel Bapak Ibu. Berkali-kali kita dorong Bapak Ibu, ayo datang komsel, ayo datang komsel, ayo datang komsel. Ternyata Bapak Ibu masih kita belum punya semangat yang baru. Ya. Untuk berkomsel, ya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, Bapak Ibu. Padahal itu efektif untuk pemuritan juga. Yuk kita gerakkan lagi, kita munculkan lagi kita. Karena apa? Ini syarat pemuritan supaya Bapak Ibu tumbuh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memenuhi kriteria tadi. Syarat-syarat itu tadi, ya Bapak Ibu, waktunya hampir habis. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih siapa? Stefanus, ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara, dipilihlah 7 orang laki-laki untuk melayani meja, melayani para janda-janda. Bapak Ibu Saudara, anehnya yang dipilih laki-laki. Tapi karena penuh Roh Kudus, penuh hikmat, ya, lalu adalah murid Tuhan juga, tidak diragukan. Walaupun mereka harus melayani janda-janda, mereka penuh Roh Kudus, bahkan tidak hanya melayani meja. Ada 2 nama yang menonjol di sini, siapa? Stefanus dan Filipus, yang beberapa kali disinggung lagi, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Filipus menjadi bukan aja pelayanan meja, tetapi dia dipakai Tuhan menjadi memberitakan Injil. Luar biasa.
Filipus juga dipakai Tuhan juga, memberitakan Injil juga. Dan berkat Tuhan luar biasa. Filipus, seorang yang dipilih Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan Bapak Ibu, ada dampak positifnya. Ada dampak yang luar biasa. Ternyata keempat anak perempuannya, anak darahnya, itu dipakai dalam menyampaikan nubuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara terlibat di dalam pelayanan dan keluarga Bapak Ibu juga terlibat di dalam pelayanan, Bapak Ibu, Tuhan akan semakin memaksimalkan lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah ada keluarga-keluarga yang terlibat di dalam pelayanan. Keluarga Pak Denis, keluarga Pak Jerry, anak-anaknya sudah semua terlibat di dalam pelayanan. Ya, dulu ada keluarga Pak Teksen juga ya. Ya, semua keluarga kita. Sering saya katakan kepada kita semua bahwa kualitas hidup yang paling unggul itu adalah melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di luar itu enggak, Bapak Ibu, enggak ada. Oke. Lalu yang hampir terakhir ini. Bapak Ibu, mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan apa? Meletakkan tangan di atas mereka. Bapak Ibu. Jadi ketika 7 orang dipilih oleh para rasul tadi, lalu dipanggillah kemudian untuk memulai pelayanan ditumpang tangan oleh para rasul Bapak Ibu. Ya maju, seperti hari ini mungkin. Saudara-saudara maju, nanti ditumpang tangan. Ada doa pengurapan Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa di pikiran saudara ketika saudara menerima minyak urapan, lalu mendapatkan apa? Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, apa di pikiran Bapak Ibu? Apa di hati kita yang kita pikirkan? Pulang kita, nggak berasa apa-apa, cuma ditumpang doang. Iya, apakah seperti itu Bapak Ibu? Nggak dapat apa-apa, gitu-gitu doang. Bapak Ibu Saudara, di dalam penumpangan tangan itu, ya ada impartasi. Tapi yang lebih Bapak Ibu harus adalah Bapak Ibu diberi tanggung jawab untuk berangkat melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara didoakan tumpang tangan itu Bapak Ibu, saudara menerima tanggung jawab bukan dari hamba Tuhan Ibu, tapi dari Tuhan. Supaya saudara bisa melayani dengan baik. Ketika saudara menjadi usher, ketika saudara menjadi pemain musik, ketika saudara menjadi singer, worship leader, apapun itu Bapak Ibu. Saudara sebagai murid harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas itu ketika ditumpang tangan. Jadi salah satu yang saudara ingat ketika saudara ditumpang tangan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa saudara menerima tanggung jawab. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus harus bertanggung jawab juga kepada semua yang mengikut Tuhan Yesus. Semua yang ada. Bapak Ibu ingat pada waktu Tuhan Yesus di hadapan 5.000 orang ketika dia menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, dia diikuti oleh banyak orang. Dan 12 murid itu ada di sampingnya. Pada waktu malam, ketika hari mulai malam, murid-muridnya berkata apa? Guru, suruh mereka apa? Pulang. Ternyata murid-muridnya enggak bertanggung jawab. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka apa? Makan. Artinya harus tetap menerima tanggung jawab sebagai murid, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudara didoakan, saudara dengan iman menerima tanggung jawab, menerima impartasi, menerima pengurapan dari Tuhan. Jadi kalau yang mendoakan siapapun, Bapak Ibu dengan iman Tuhan. Jadi jangan lihat siapa yang mendoakan. Siapapun yang mendoakan, itu Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu, contohlah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika dibaptis, yang membaptis Tuhan Yesus siapa? Yohanes. Iya,
Yohanes. Bapak Ibu. Padahal kalau dilihat stratanya, mungkin kita berpikir Yohanes siapa, Yesus siapa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi harus ada di pikiran kita. Jadi tadi pagi Bu Yuni juga, sore ini tadi telepon saya, Pak David, nanti acaranya ada 3. Setelah doa pengurapan, nanti doa berkat, Pak Edi, ditutup, lalu nanti ada sosialisasi ya katanya ya. Sosialisasi nanti diserahkan ke Bu Lady katanya ya. Itu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu pelajaran hari ini, renungan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini.